Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah Wijaya dengan NPM 083 dan Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NPM 118 dan Gildan Syarif Ayatullah dengan NPM 123 dan Lutfiana Maharuddin Abadi dengan NPM 135. Pada kesempatan kali ini kita disuruh untuk membuat satu router lagi dan membuat routing agar PC 1 bisa terhubung ke PC 6. Baik, pada kesempatan kali ini kita udah bikin topologinya dengan 3 mikrotik ya dan 4 switch. Nah, di sini bagaimana sih cara untuk PC 1 dan PC 6 itu bisa saling berkomunikasi, istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan membuka untuk mikrotik yang pertama. Nah, di sini mikrotik yang pertama itu dia harus menghubungkan dengan mikrotik yang kedua. Nah, kita bikin route untuk mikrotik 1 dan mikrotik 2. Di sini udah mikrotik 1 itu kita udah menghubungkan dengan mikrotik 2. Nah, di sini itu header 3, berarti di sini dia. Nah, addressnya itu 2.0 ya. Kemudian gateway-nya 3.2. Nah, di sini 2.0 dan 3.2. Nah, kemudian bagaimana sih untuk mikrotik 2 bisa saling berkomunikasi dengan mikrotik 1 juga? Nah, kita akan langsung membuka untuk mikrotik 2 dulu. Nah, di sini mikrotik 2 itu menghubungkan dengan mikrotik 1 yaitu header 3. Dan di sini header 3 itu dia address-nya 1.0, kemudian gateway-nya 3.1. Bisa dilihat di sini. Dia 3.1 dan 1.0 lah, sepertinya segitu. Dan kemudian bagaimana untuk mikrotik 2 dan mikrotik 3 itu bisa saling berkomunikasi? Nah, ya caranya juga sama gitu loh. Kita akan buka dulu untuk mikrotik 2. Nah, di sini mikrotik 3 itu mikrotik 2 itu memasang address list ya untuk mikrotik 3 dan dia langsung nge-route ya untuk header 4. Nah, di sini header 4 itu address-nya adalah 5.0 dan gateway-nya 4.1. Karena di sini address-nya dia tuh 51/24. Kemudian address gateway-nya itu 4.1. Kemudian bagaimana untuk mikrotik 3 itu bisa saling berkomunikasi dengan mikrotik 2 gitu ya. Nah, di sini untuk mikrotik 3 itu juga caranya juga sama seperti yang nomor mikrotik 1, tapi cuma bedanya kalau dia ini itu dia pakai gateway-nya berbeda seperti itu. Nah, di sini header 3. Sini header 3 berarti yang ini yang mikrotik 1. Nah, yang ini untuk mikrotik 2 dan gateway-nya 4.2 karena ya kabelnya itu saling terhubung dengan mikrotik 3 seperti itu. Ini gateway-nya. Kemudian mungkin kita coba dulu ya untuk mikrotik 2 dan mikrotik 2 dan mikrotik 3 itu apakah bisa saling berkomunikasi. Nah, mungkin kita coba untuk PC 4 dan PC 6 dulu. Karena untuk bisa saling berkomunikasi antara PC 1 dan PC 3 itu kabel mereka ini harus saling terhubung gitu loh. Kalau mikrotik 2 dan mikrotik 2 ini nggak bisa komunikasi sama mikrotik 3 ya percuma, yang PC klik 1 nggak bisa terhubung. Saya nangkepnya gitu. Mungkin langsung aja ketik untuk PC 6. Nah, di sini kita langsung kontrol C aja nggak apa-apa. Terus di sini kita show IP dulu. Di sini dia IP-nya 2240 ya. Di sini sama. Kemudian untuk mikrotik 3 ini dia pakai DHCP. Terus kita show IP dulu. Nah, di sini 5.254. Nah, coba kita akan lakukan ping langsung ya. Ping 192.168.5254. Nah, di sini terlihat belum terhubung. Nah, udah. Coba kita ulangi lagi ya. 192.168.5.254. Nah, udah normal nih. Tadi nggak tahu kenapa kok bisa timeout sebentar. Nah, ini udah bisa terhubung nih untuk PC 4 dan PC 6. Coba kita PC 6 ke 4. Coba kita balik. Dia 240. Berarti gini. Ping 192.168.2.40. Nah, udah aman ya. Kemudian coba sekarang kita gimana sih kalau misalkan mikrotik 3 itu bisa komunikasi mikrotik 1 meskipun dan sebaliknya.
Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mikrotik 1 dan mikrotik 3 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, mungkin teman-teman harus bisa ya mikrotik 2 dan PC 4 dan PC 6 ini harus bisa saling terhubung terlebih dahulu. Nah, mikrotik 2 ini sebagai perantara antara mikrotik 1 dan mikrotik 3. Nah, kemudian gimana sih caranya agar bisa saling terhubung? Kita masuk ke mikrotik 1 terlebih dahulu. Nah, mikrotik 1 dan kan karena mikrotik 1 ini dia itu berada di dalam jaringan satu tik satu ya. Nah, di sini dia harus tahu nih mikrotik 1 biar bisa sampai sini. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya dimasukkanlah kita itu address dari mikrotik 3. Nah, ini dengan cara lewat gateway 3.2. Nah, lewat gateway-nya mikrotik 2. Nah, kayak gitu. Kemudian kita tambahkan static route di mikrotik 3. Nah, sini pada mikrotik 3 itu kita tambahkan IP dari mikrotik 1. Nah, ini addressnya 168.1.0/24 dengan gateway 4.2. Mana tadi? Nah, gateway 4.2. Nah, gateway 4.2. Jadi, kalau dia mau ngirim pesan, nih seleksi mikrotik 3, ya halo gitu, dia harus lewat sini dulu. Dia tahu nih tujuannya di sini nih. Tujuannya di sini. Nah, tapi dia harus lewat ini dulu. Nah, kemudian tambahkan routing di mikrotik 2. Nah, nggak bisa dong kalau misalkan mereka saling pesan tapi berhenti di tengah-tengah. Makanya mikrotik 2 ini bakal kirim pesan ke mikrotik 1 ataupun ke mikrotik 3. Nah, di sini kita tambahkan ya. Jadi mikrotik 2 itu kita tambahkan 5.0. Nah, ini 5.0 dengan gateway 4.1. Nah, ini 5.0 tujuannya dia dengan gateway-nya 4.1. Kemudian kita tambahkan lagi itu tujuan yang mikrotik 1. Nah, di sini itu 1.0 dan 3.1 gateway-nya dia. Nah, ini. Nah, kalau udah kayak gini, udah reachable yang di mikrotik 2. Nah, berarti mereka udah bisa saling terhubung. Mungkin saya akan langsung tunjukkan gimana sih kalau PC 1 dan PC 6 itu saling berkomunikasi. Nah, kita buka dulu ini. Kita klik 2 aja nggak masalah. Terus masuk ke sini. Nah, kita langsung ke show IP terlebih dahulu ya. Ntar ini kita Ctrl C, show IP. Nah, udah, terus kita show IP juga di sini. Oh, IP-nya belum ada ya. Nanti kita IP di HCP. Nah, kita tunggu. Ini udah ada. Nah, udah. Terus kita show IP. Harusnya udah muncul. Nah, gini saya lupa save ya. Karena kalau nggak save itu dia hilang soalnya. Nah, mungkin udah ada. Nah, kita lanjut ke sini. Kita ping dia jadi 5.254. Jadi ping 192.168.5.254. Ya, benar. Udah, kita enter aja. Nah, di sini udah bener ya. Dia bisa masuk nih. ICM udah masuk. Juga aman MS-nya. Oh, berapa itu? 49, 26, 38 aman. Terus gimana sih kalau misalkan PC 6 ke PC 1? Coba kita ping dulu. Berapa ini PC 1? 1.254. 192.168.1.254. Dah. Nah, juga aman nih PC 1 ke PC 4. Ke PC 6. Udah, mungkin begitu saja dari saya, Aditya Firmansyah Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan hasil praktik routing 2 tentang konfigurasi default route di jaringan mikrotik, termasuk pada topologinya, konfigurasi DHCP, serta pengujian konektivitas antar perangkatnya. Di sini sudah dibuat topologi seperti berikut. Ada 3 switch, kemudian 5 buah router mikrotik, TIK, FIK, FT, hukum, dan FISIP. Lalu masing-masing dari FIK dan FISIP itu terkoneksi ke masing-masing 2 klien PC12 dan PC34.
Selanjutnya servernya itu dibagi, semua dijalankan di lokal server kecuali Cloud 1 dan Switch 3. Di sini sudah sesuai, Cloud 1 dan Switch 3 ada di KNS3VM, kemudian sisanya ada di lokal. Nah, kemudian di sini itu masing-masing dari FIK, FT, Hukum, dan FISIP itu terhubung ke cloud melalui Switch 3. Nantinya ada di salah satu dari 3 Ether, itu akan jadi DHCP client untuk minta IP dari cloud, secara otomatis dari cloud. Kemudian addresses dari TIK itu nanti akan 10.10.1 untuk FIK, 10.10.2 untuk FT, dan seterusnya hingga FISIP. Lalu satu lagi nanti untuk FIK dan untuk FISIP akan ada DHCP server untuk IP ke klien, masing-masing klien dari FIK dan FISIP ke bawah sini nantinya. Oke, selanjutnya setelah tersambung ke Winbox, diatur identity dari masing-masing mikrotik. Di sini sudah play, sudah berjalan semua, dan setiap mikrotik sudah bisa ditemukan di Winbox. Bisa di-refresh juga. Sudah ada kelimanya, dan identity-nya sudah diatur semua. Kemudian set identity TIK, jadi di sini itu untuk Ether 1 hingga Ether 4 TIK nantinya akan terkonek ke masing-masing server fakultas, mulai dari FIK, kemudian FT, Hukum hingga FISIP, masing-masing 10.10.1 hingga 10.10.4, lalu Ether 5, ini secara dinamis meminta IP dari Switch 3, yaitu meminta IP dari cloud. Ya, seperti ini nanti TIK untuk Ether 1 hingga Ether 4, di sini Ether 0 hingga Ether 3 itu masing-masing terkonek ke router fakultas. Kemudian Ether 5 atau Ether 4 di sini terkonek ke switch 3 untuk terkonek ke cloud. Selanjutnya dibuka, kita connect ke server TIK. Oke, di sini bisa dilihat IP addresses sudah sesuai. Di sini Ether 1 terkonek ke FIK, Ether 2 terkonek ke FT melalui IP berikut, Ether 3 terkonek ke Hukum dan Ether 4 ke FISIP, lalu Ether 5 ini secara dinamis ke cloud. Selanjutnya, setting DHCP client ke cloud. Untuk memastikan Ether yang terkoneksi ke cloud bisa dilihat di interface mana yang memiliki nilai TX dan RX. Jadi di sini seharusnya yang terkoneksi ke cloud itu adalah Ether 5, bisa di interface. Yang nilai RX dan TX-nya ada yang terkoneksi ke internet, yang punya kecepatan internet itu ada di Ether 5. Sudah sesuai. Selanjutnya, identity FIK. Di sini ada 3, yaitu si 10.10.1 ini Ether 1 itu terkoneksi ke TIK, kemudian Ether 2 ini DHCP server. Jadi Ether 2 ini akan turun ke bawah, memberikan IP untuk klien nantinya DHCP server, lalu DHCP klien pada Ether 3. Nah, di Ether 3 ini itu terkoneksi ke cloud melalui switch 3. Jadi di sini itu identity FIK, Ether 1 ini 10.10.1 itu adalah yang ini. Terkoneksi dari FIK ke TIK, kemudian Ether 2 itu DHCP server ke sini, mengoneksikan FIK ke klien-kliennya di bawah. Lalu Ether 3 yang ini DHCP client untuk meminta IP dari cloud ke FIK. Kita bisa connect ke FIK.
Sudah connect, bisa lihat interface-nya. Yang terhubung ke cloud tadi adalah Ether 3. Meminta DHCP client di Ether 3 sudah bound dan di sini sesuai terconnect. Kemudian DHCP server di Ether 2. Lalu ini list addresses-nya. Selanjutnya identity FT. Ini mirip seperti FIK tadi. Si Ether 1 akan terkonek ke TIK yang ini dengan 10.10.20. Kemudian Ether 3 itu untuk ke DHCP server jika ada, dia akan ke bawah sini. Hanya saja di sini itu nggak ada switch server ke bawahnya. Lalu Ether 2 itu DHCP client yang ini terkoneksi ke cloud melalui switch 3. FT langsung connect. Oke, di sini interface-nya Ether 2 itu terkoneksi ke cloud menggunakan DHCP client. Di FT menggunakan DHCP client bisa dilihat DHCP client-nya terkoneksi ke Ether 2 sudah bound. Selanjutnya ini list address-nya. Si Ether 3 ini harusnya ke DHCP server. Oke, sudah di setup. Jadi DHCP client-nya itu di Ether 2 untuk meminta IP dari cloud. Kemudian DHCP servernya di Ether 3. Hanya saja di topologi itu nggak ada client di bawah server ini. Kemudian Ether 1-nya terkoneksi ditambahkan manual ke TIK. Oke, selanjutnya identity hukum. Ini juga mirip. Si Ether 1 yang ini mengoneksikan hukum dan TIK. Kemudian Ether 3 itu nanti DHCP server, hanya saja di topologi ini tidak ada kliennya. Kemudian DHCP client pada Ether 2. DHCP client pada Ether 2 yang ini mengoneksikan antara hukum dengan cloud-nya. Hukum. Kita connect. Interface. Di sini yang terkoneksi adalah Ether 2. Harusnya sesuai DHCP client yang diminta itu adalah Ether 2. Jadi si Ether 2 ini terkoneksi ke cloud, makanya Ether 2 punya DHCP client dan terkoneksi punya kecepatan internet. Selanjutnya lihat list addresses-nya. Kemudian Ether 3 ini harusnya DHCP server. Kita tambahkan saja di Ether 3. Oke, sudah. Jadi seharusnya di Ether 3 ini kalau topologi dilanjutkan ke bawah nantinya bisa terkoneksi ke klien-klien lain. Kemudian identity visip ini juga mirip dengan
FIK tadi. Jadi ada 3. Di Ether 1 itu terkoneksi ke TIK. Kemudian Ether 2 itu untuk DHCP server ke klien-klien di bawah. Lalu Ether 3-nya DHCP client untuk meminta IP dari cloud. Kita connect ke vSIP. Oke, interface-nya. Di sini DHCP3 punya TX dan RX, berarti DHCP3 ini terkoneksi ke internet, terkoneksi ke cloud. Lalu IP DHCP client. DHCP client-nya ada di Ether 3, kemudian DHCP servernya ada di Ether 2. Sini. Kemudian ini list addresses-nya. Selanjutnya adalah default routing. Nah, default routing ini disetting dengan rute 000 di semua fakultas. Pertama adalah di FIK. Bisa dilihat pada IP, kemudian routes. Nah, di sini. Sebelumnya sudah saya atur. Kita mengatur routes default 000 dan gateway 10.10.11 di FIK. Selanjutnya di FT diatur juga address-nya tuh 0000, gateway-nya tuh 10.10.21. Lalu di hukum IP routes. Nah, di sini mengaturnya itu ditambahkan 000, lalu gateway-nya untuk hukum 10.10.31. Sepuluh, 3, 1. Apply. Sudah ada reachable Ether. Oke. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya untuk vSIP itu 10.10.41. Di sini untuk vSIP default-nya itu 00, gateway-nya 41. Kemudian pengaturan routing pada TIK. Oke, di sini bisa dilihat ditambahkan yang ini untuk gateway 10.10.12, kemudian 10.10.42. Ini kenapa? Ini itu supaya si FIK ini bisa terkoneksi dengan vSIP. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengujian koneksi antar PC. Jadi setelah semua konfigurasi tadi selesai, kita itu perlu pastikan koneksi antar perangkat, antar PC 1 hingga 4 ini tuh berjalan dengan baik dengan menggunakan ping ke IP masing-masing PC. Jadi dari PC1 ngeping ke PC2, terus PC1 ngeping PC3, lalu PC1 ngeping PC4. Bisa dilakukan di GNS3 sini. Kita klik 2 kali pada PC-nya. Oke, ini PC1.
Selanjutnya klik 2 kali di PC2. Kemudian di PC3. Lalu di PC4. Oke, kenapa kita perlu buka juga PC234? Soalnya kita perlu lihat IP mereka. DHCP. Di sini kita minta IP dulu untuk PC2-nya. Oke, sudah ada. Lalu PC3. Belum ada IP-nya, kita minta juga. Kemudian di PC4. Lalu di PC1. Oke, selanjutnya kita lakukan ping dari PC1 ke PC2. 192.168.1 PC2 itu IP-nya 254.254. Oke, PC1 bisa ngeping PC2. Selanjutnya PC1 ngeping PC3. 168.4.254. Ping 168.4.4.254. Oke, bisa. Itu kenapa di awal kayak gitu, soalnya jaringan saya aja yang nggak stabil. Kemudian ngeping PC1 ke PC4, IP-nya adalah 253. Ping 192.168.4.253. Semua responnya berhasil terkoneksi. Selanjutnya, dengan konfigurasi yang telah dilakukan, kami sudah berhasil menerapkan default route sehingga setiap paket data dapat terkirim ke gateway dengan benar. Pengujian antar PC juga sudah berhasil, menunjukkan bahwa jaringan telah berfungsi sesuai dengan skenario yang dirancang. Dengan demikian, praktik dari routing 2 kami sudah selesai. Demikian video penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.